welcome to our channel. Nama saya Veronica Dameria. Perkenalkan, nama saya Sabit Akramana, saya dari D3 Perhotelan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Falisya Wisma. Saya dari D3 Perhotelan. Itu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari daging. Perkenalkan, nama saya Prananda Ginting dari D3 Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Mahaneng Putrayobel dari D3 Perhotelan. Kali ini saya akan membahas salah satu bahan makanan utama dalam dunia kuliner, yaitu meat atau daging. Dalam mata kuliah Food Commodities, daging itu termasuk komoditas hewani yang sangat penting karena menjadi sumber utama protein, lemak, dan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi, secara umum, daging itu adalah tubuh hewan yang bisa dimakan dan mengandung jaringan otot dan lemak, serta sedikit jaringan ikat. Contohnya ada seperti daging sapi, daging ayam, kambing, babi, dan ikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis daging ya teman-teman. Secara umum kalau kita membahas meat, yang dimaksud adalah daging dari hewan berkaki empat. Nah, apa saja yang termasuk yaitu dari daging sapi, daging kambing, dan daging domba. Jenis-jenis daging ini dikategorikan dalam jenis red meat, yaitu daging yang berwarna merah dan memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Biasanya rasanya lebih kuat dan teksturnya lebih padat. Red meat biasanya digunakan dalam berbagai olahan seperti steak, rendang, atau sup. Selanjutnya itu ada processed meat, daging yang telah mengalami proses pengolahan untuk menambah rasa atau memperpanjang daya simpan. Biasanya kita bisa ditemuin di sosis, chicken beef, terus ada corned beef, dan smoked beef. Produk-produk ini memiliki aroma yang lebih tajam dan rasa yang lebih gurih juga. Seperti itu teman-teman. Bagian 3, struktur dan komposisi daging. Struktur utama daging terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada otot atau muscle fibers yang sebagai sumber protein utama. Dan yang kedua ada jaringan pengikat atau connective tissue yang menentukan tingkat keempukan daging itu sendiri. Dan yang ketiga ada lemak atau fat yang memberi rasa gurih dan juicy saat dimasak. Kandungan gizi yang terkandung dalam daging merah itu mengandung protein yang tinggi, lemak, vitamin B kompleks, dan mineral seperti zat besi atau seng. Namun, daging merah sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, karena kandungan lemak jenuhnya lebih tinggi. Bagian pertama ada chuck, yaitu bagian pundak yang teksturnya keras karena sering bergerak. Dan kedua ada brisket yang berlemak dengan serat panjang untuk slow cooking. Bagian ketiga ada shank, yaitu betis depan dan belakang. Dagingnya lumayan keras karena banyak tendon. Empat ada rib, bagian iga yang di sini sangat empuk dan juicy karena jarang gerak dan lemaknya merata. Yang kelima ada plate, yaitu iga bawah, berlemak dan sangat gurih. Dan yang keenam ada flank, bagian daging tipis tapi seratnya lumayan kuat dan rasanya gurih. Yang ketujuh ada potongan bagian short loin, yaitu belakangnya rib. Dagingnya empuk sekali karena jarang bergerak. Yang kedelapan ada sirloin, punggung belakang. Dagingnya empuk namun sedikit lebih keras daripada short loin. Potongan yang ke-9 ada pangkal ekor, yaitu ram. Dagingnya lumayan empuk. Bagian terakhir ada round, yaitu paha belakang dengan seratnya padat tapi agak keras. Pada bagian ini kita akan membahas kualitas daging dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kualitas daging ditentukan oleh beberapa hal, seperti jenis hewan dan usianya, di mana daging dari hewan yang lebih muda biasanya memiliki tekstur yang lebih empuk. Selain itu, pakan dan lingkungan ternak juga berpengaruh. Semakin baik kualitas pangan, maka semakin baik pula mutu daging yang dihasilkan. Faktor berikutnya adalah cara penyembelihan dan penanganan pasca sembelih. Proses yang dilakukan dengan benar dapat mencegah kontaminasi dan membuat daging lebih tahan lama. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan indikator kesegaran, seperti warna, aroma, tekstur, dan lain-lainnya. Daging yang segar umumnya berwarna merah cerah, dan memiliki bau yang busuk, serta memiliki permukaan yang lembab, tapi tidak berlendir. Sekian, terima kasih. Sistem penyimpanan daging biasanya dibagi menjadi 2, yaitu chilling dan freezing. Biasanya chilling dilakukan di suhu 0 sampai 5 derajat Celcius, sementara freezing dilakukan di minus 18 derajat Celcius. Pastikan daging juga disimpan di dalam wadah tertutup agar tidak terjadi kontaminasi silang. Dalam industri perhotelan, pemahaman tentang daging dan cara penanganan daging sangat penting agar kualitas daging tetap tinggi dan terjaga, dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para pelanggan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk
materi food communities lainnya. See you!